program Berkat by Pelangi Kristus. Belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Kenneth dan narasumber kami Ibu Magdalena. God bless you everyone. Shalom Miss. Shalom. Jadi kali ini kita mau meneruskan topik yang kemarin. Ya. Yaitu tentang kesuksesan. Kita tahu sekarang media sosial ini sangat memegang peranan yang penting dalam kehidupan setiap kita tentu, terutama untuk remaja juga. Dan banyak hal yang bisa diciptakan dari media sosial, dan banyak hal yang bisa diubah dari media sosial juga, dan banyak hal yang bisa dibangun dari media sosial. Tapi satu hal yang sangat mengerikan di masa sekarang ini adalah serangan media sosial terhadap pola pikir anak-anak usia sekolah. Kita tahu ya Miss, bahwa anak-anak itu kan seperti spons gitu. Jadi mereka gampang menyerap apapun yang mereka belajar, terutama lihat atau dengar. Dan di media sosial ada begitu banyak postingan yang setiap hari berisi netizen-netizen yang flexing, yang pamer mobil mewah, pamer outfit mewah, rumah mewah, atau liburan mereka yang sangat luar biasa. Di sini kita melihat ada banyak pergeseran nilai yang terjadi ya. Dulu mungkin yang disebut sukses adalah misal setelah bisa berkeluarga, anak bisa bersekolah, makan cukup, punya mobil. Dan sekarang lebih beda mungkin bagi orang-orang karena banyak brand-brand atau merek-merek mewah yang mulai muncul. Contohnya merek-merek pakaian seperti Dior, LV atau Rolex. Kalau dulu yang terkenal hanya sebatas mobil Mercedes, dan sekarang ada mobil-mobil lain, contohnya Maserati. Dan banyak sekali merek-merek yang dulu kita tidak tahu, tapi sekarang kita bisa tahu karena ada sosial media. Dan tentunya saya yakin banyak anak-anak yang melihat konten itu di sosial media, dan banyak anak-anak yang ingin memilikinya, yang menyebabkan mereka untuk mempunyai cita-cita, untuk mempunyai uang yang banyak, supaya mereka bisa memiliki barang itu. Dan mereka mungkin akan melakukan apapun gitu untuk mendapatkan uang itu. Tapi dalam hal itu saya maklumi karena itu adalah sudut pandang dunia. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Masalahnya beberapa anak Tuhan yang mengerti firman menganggap kalau ikut Tuhan dia pasti bisa sukses. Jadi dia ikut Tuhan dengan motivasi supaya hidupnya sukses. Saya punya pertanyaan untuk Miss Magda. Jadi pengetahuan saya, kalau menurut firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti digenapi ya. Dan Tuhan ingin kita hidup berkemenangan. Apakah hidup sukses termasuk dalam pengenapan janji Tuhan dan hidup berkemenangan? Baik, ini pertanyaan yang sangat penting, ya. Pertama mungkin kita harus memahami arti sukses. Dunia atau pengertian orang umum itu sukses adalah kalau tidak berkekurangan. Materinya cukup, hidup senang, bisa menikmati apa yang diinginkan. Apakah kekristenan setuju dengan istilah itu? Nah, ini yang saya katakan di dalam percakapan minggu yang lalu. Sukses yang dimaknai di dalam pengertian iman Kristen tidak sama atau tegasnya berbeda dengan sukses yang diterjemahkan atau didefinisikan oleh orang pada umumnya. Sukses itu adalah sebenarnya begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu punya rencana. Sukses berarti ketika manusia berhasil memenuhi rencana Tuhan, itu sukses. Sementara sukses definisi umum adalah ketika manusia menikmati hidupnya menurut keinginan dan pikiran manusia. Berbeda toh? Iya. Karena sukses di sini adalah sukses untuk memenuhi rencana Tuhan. Itu baru sukses. Karena nanti kalau pulang ke sorga, ya kan? Yeah. Nak, kata Tuhan, dengan hidup yang kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan? Dijawab, Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, saya boleh melakukan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan menciptakan saya. Tuhanlah yang memberikan saya kesetiaan, Tuhan memberikan saya pengertian, Tuhan memberikan saya kemampuan.
Mau saya punya uang, tidak punya uang, itu tidak akan menghalangi. Karena yang terpenting adalah hidup menurut dan memenuhi rencana Tuhan. Ini yang harus kita pegang dulu. Definisinya itu. Jadi murid-murid di Pelangi Kristus sejak kecil sudah diajar. Yang di pikiran kamu tidak boleh, aku suka apa, aku senang apa, aku mau jadi apa, itu yang terjadi. Tidak boleh. Kebanyakan pendidikan di sekolah-sekolah itu sengaja atau tidak sengaja mengarahkan hati anak untuk mencari apa yang menyenangkan diri. Ya kan? Sehingga itu menjadi sebuah definisi. Padahal kalau kita mau mendefinisikan segala sesuatu harus kembali kepada rencana mula-mula. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Jadi yang berhak menentukan siapa? Tuhan. That's it. Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7. Dinyatakan jelas. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dijelaskan. Tuhan dari semula sudah menetapkan untuk kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang disebut pekerjaan baik atau sukses. Itu dulu satu. Paham ya? Nah, jadi pada waktu murid-murid dari kecil, ketika mereka belajar, beraktivitas, mengerjakan PACE, melakukan semua program-program di Pelangi Kristus, mau ada camp di desa, ya, kemudian ada camp di sekolah, ada blessing day, ada fundraising, ada charity gift, dan segala macam, masih banyak lagi. Semua mengarahkan hati murid-murid untuk saya mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi hatinya itu sudah disiapkan, sudah diarahkan. Tentu saja yang bisa mengerjakan kudus ya. Tapi sekolah melalui para guru menolong murid-murid supaya hatinya bukan apa yang aku mau, apa yang aku suka, apa yang aku senang. Tapi Tuhan, saya ciptaan, Engkau menciptakan saya untuk sebuah tujuan. Saya hari ini mau belajar, besok saya menjadi apa, saya serahkan sama Tuhan. Saya mau nurut sama Tuhan. Kan begitu. Kelas berapa? 8 ya, ada namanya pelajaran meaningful life. Itu kan diajarin. Bagaimana menjalani hidup yang Tuhan berikan dengan meaningful, yang berarti. Bukan saya yang mengartikan, tapi apa yang Alkitab ajarkan tentang kehendak Tuhan itu yang kita ajarkan. Oke ya, itu yang nomor 1, part 1. Ketika hati anak-anak dari kecil sudah dibentuk, maka pada waktu kemudian menghidupi cita-cita yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ngomong-ngomong, Kenneth sudah mempunyai keinginan enggak? Saya kalau Tuhan berkenan, saya mau apa? Masih belum tahu. Masih belum tahu. Kamu belum proyeksi, kan sudah proyeksi? Sudah. Arahnya kemana? Arahnya lebih ke arah sains gitu kalau untuk bisnis. Misalnya begini, Tuhan Yesus, saya diberi Tuhan talenta senang sains. Kurang lebihnya nanti pekerjaan kamu. Atau Tuhan akan memberikan kepada kamu sebuah perjalanan profesi yang melalui yang ada kaitannya dengan sains, kamu dapat memuliakan Tuhan. Kamu dapat dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang atau komunitasmu bisa melihat Tuhan itu hidup dalam hidup. Sekarang belum tahu, tapi kamu udah tahu. Setidak-tidaknya sains ini arahnya. Contoh misalnya sekarang Bu Magda, waktu masih kecil pengennya, Tuhan saya pengen bisa membawa anak-anak dari kecil untuk percaya Tuhan Yesus. Saya nggak berpikir untuk jadi pendeta atau jadi misionari atau jadi apa. Tapi saya cuma pengen satu. Saya pengen membawa anak-anak dari kecil percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian melalui waktu nanti Tuhan mendorong hati saya. Jalurnya mana nih untuk membawa anak pada Tuhan Yesus? Ada 2 jalur. Satu jalur melalui gereja, satu jalur melalui sekolah, ya kan? Yeah. Sampai kemudian nanti Tuhan tuntun. Kemudian akhirnya belajar Alkitabnya di teologi, tapi melayani di dunia pendidikan Kristen.
mulai dari sekolah, sekarang di kampus pendidikan. Tapi arahnya satu, yaitu menolong anak-anak untuk percaya, mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Intinya memuridkan anak-anak supaya mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Kalau hari ini, contoh ya, Bumada tidak kaya, nggak banyak uang, mobilnya kamu sebut namanya semua tuh, Bumada nggak tahu mobil macam apa itu, yang bagus-bagus itu. Apakah Bumada punya keinginan? Nggak ada. Karena itu tidak diperlukan untuk Bumada menjalankan rencana Tuhan, ngerti ya? Iya. Ya kan? Tapi yang diperlukan adalah hati yang mengasihi anak-anak. Bahwa nanti misalnya, sekarang Bumada masih punya rumah, ya kan? Bisa punya rumah. Tapi itu setelah 17 tahun pindah rumah. Jadi setelah menikah itu pindah rumah, ya kalau ini belum dihitung kalau kecil ya. Saya sudah bilang setelah menikah tuh pindah rumah 17 kali baru punya rumah yang menetap. Dulu mikirnya gini, gak apa-apa pindah rumah, saya punya rumah tetap di surga ya toh. Nah, paling-paling cuma capek. Punya rumah juga bukan rumah mewah. Tapi bisa tinggal, bisa berdoa, bisa persiapan, bisa hidup bersama suami dan anak, bisa menikmati kasih Tuhan, cukup. Apakah saya sukses? Ketika saya menjalani panggilan sebagai sekarang guru Kristen, pendidik Kristen, dosen Kristen, dan Tuhan berkenan memakai saya sebagai hambanya, sebagai alatnya. Itu sukses. Kenapa? Karena rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saya boleh menghidupinya. Tentu saja untuk bisa begitu, Tuhan Yesus yang menolong, Roh Kudus yang menguatkan. Kalau Tuhan memberikan itu berkat. Sehingga kalau ditanya apakah Bumada dan tanda petik sudah sukses, Tuhan yang membuat sukses itu terjadi. Dan nanti kalau terjadi ini misalnya, Bumada sakit, kemudian tidak punya rumah lagi, mungkin tidak punya apa-apa misalnya. Tetapi saya tetap diberikan Tuhan bisa setia melayani Tuhan. Sukses enggak? Sukses. Jadi itulah yang terpenting. Mindsetnya itu harus dirubah. Sukses itu bukan karena apa yang kita punyai yang membuat kita nyaman. Apa yang kita nikmati yang membuat kita happy, bukan. Kita sukses adalah ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita sehingga kita bisa melakukan kehendaknya, bisa mengenapi rencananya. Jangan lupa loh ya, Tuhan yang memampukan loh ya. Bukan kita bisa enggak. Tuhan berkasih karunia memampukan. Tuhan kasih hati senang anak-anak, hati yang sabar dan tekun untuk mengajar ya toh. Kalau Tuhan tidak kasih, tidak bisa. Dalam dunia pendidikan sangat banyak tantangannya. Apalagi tadi kamu bilang, sekarang banyak anak-anak yang senang dan dipengaruhi media sosial yang nggak bagus ya. Kemudian ditipu dengan berbagai macam media sosial yang berbau pornografi, kemudian kecanduan. Bagaimana caranya supaya melalui panggilan Tuhan dalam hidup saya, melalui pendidikan, bisa menolong anak-anak untuk keluar dari jebakan-jebakan si jahat. Karena anak-anak ini harus hidup menurut rencana Tuhan. Mereka harus dalam penting sukses, yaitu berhasil. Tentu saja hanya Tuhan yang bisa menolong. Maka dalam melakukan semua ini, saya berdoa Tuhan Yesus tolong. Waktu mengajar kelasnya Kena, pelajaran Christian Education, pelajaran apologetika, pelajaran minum life, pelajaran relasi dan komunikasi. Saya berdoa Tuhan Yesus tolong, supaya ketika mengajar Roh Kudus bekerja, supaya kanat hatinya terbuka, ya toh? Semua. Nah, itu sukses. Kalau semua guru pelangi Kristus punya hati yang betul-betul Tuhan pakai saya Tuhan. Semua orang tua sepakat, murid-murid juga hatinya mau bertobat. Tanya pelangi Kristus sukses enggak? Sukses. Kenapa? Karena dengan berkat Tuhan berhasil dan Tuhan berkenan memakai pelangi Kristus boleh menjalankan visi misi enggak dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Terus kita menaklukkan.
Bisa melakukan juga karena Tuhan. Jadi berapapun murid yang Tuhan bawa ke Pelangi Kristus, kita bersyukur. Maka ada acara dedikasi, kalau lulus nanti acara pengutusan. Makanya setiap kali dedikasi, nanti waktu lulus ada kok pengutusan, hati Bu Mardhani sangat bersyukur pada Tuhan. Karena sebagian perjalanan anak-anak muda yang kelak akan hidup menurut rencana Tuhan, itu prosesnya disiapkan di Pelangi Kristus. Bahagia enggak Bu Mada? Bahagia. Kenapa? Karena Tuhan kok memakai saya. Tuhan kok mau memberkati Pelangi Kristus seperti itu. Jadi ketika kita memaknainya dengan benar dan percaya bahwa semua karena Tuhan yang menolong. Jadi kalau ada yang bilang ikut Tuhan pasti sukses, itu konsep suksesnya harus dikoreksi dulu. Dibacanya bagaimana? Kalau ikut Tuhan, percaya Tuhan, taat Tuhan, maka Tuhanlah yang memampukan saya, memampukan kita, memampukan Kenneth. Dari umur berapa kamu sekarang? Umur 16. 16. Dari umur 16 sudah bilang Tuhan Yesus pakai Kenneth supaya Kenneth bisa bertumbuh, hatinya makin hari makin siap menaati Tuhan. Kalau misalnya nih Tuhan panggil Kenneth menjadi misionari, kamu siap nggak? Siap. Nah, artinya kalau itu kehendak Tuhan, Iya. Tuhan akan membuat kamu siap. Kalau Tuhan bilang gini, Kenneth, kamu menjadi guru, menggantikan guru Almira, menggantikan guru Sebas, menggantikan Bu Magda, kamu siap nggak? Siap. Ya toh? Itu namanya sukses karena hatimu sudah nurut. Itu sebabnya murid-murid Pelangi Kristus waktu kelas 10 itu kami bawa ke sekolah Alkitab untuk ikut penghasilan, untuk berdoa sama Tuhan. Belajar dari kakak-kakak yang sudah menyerahkan hidup pada Tuhan. Untuk bertanya Tuhan Yesus, Tuhan panggil saya memenuhi rencana Tuhan melalui profesi apa? Bergumul jujur sama Tuhan, ya. Jadi karena jangan takut. Kalau Tuhan panggil kamu jadi misionari, Tuhan panggil kamu jadi pendeta, Tuhan panggil kamu jadi pendeta anak, yaitu guru Kristen, gitu, mengajar anak-anak setiap hari. Kamu bahagia enggak dengan guru-guru Pelangi Kristus? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena merasa diperhatikan, jadi mentor. Wah, bagus sekali. Guru menjadi mentor, membimbing kamu untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Semua guru Pelangi Kristus berkomitmen menjadi gembala, menjadi sahabat, menjadi mentor, menjadi coach untuk menolong murid-murid Pelangi Kristus berjalan dalam firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan mempunyai hati yang senang menggenapkan rencana Tuhan. Oke? Kamu siap? Siap. Jadi ikut Tuhan pasti sukses itu artinya harus diartikan bukan sukses menurut yang aku mau, tapi diberkati untuk nanti di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan tanyanya apa? Untuk hidup yang kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan? Jawabnya apa? Apa jawabnya? Ayo, sukses kalau apa? Kalau sedang menjalankan rencana itu. Betul, kalau sudah menjalankan rencana Tuhan, karena untuk itulah Kenneth diciptakan, untuk itulah saya diciptakan, untuk itulah kita semua diciptakan. Amin? Amin. Siap? Siap. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya beri kesimpulan sedikit ya. Boleh, jadi, bagus. Menurut saya, berarti yang dimaksud dengan sukses ini bukan tentang mungkin punya gaya hidup yang mewah atau uang yang banyak atau materi yang banyak gitu. Tapi saat kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin bagi hidup kita, jadi menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Good, thank you, Kenneth. Terima kasih Bu Magda, sharing dari Bu Magda sangat memberkati saya, dan semoga juga bisa memberkati teman-teman yang menonton podcast ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Hidup bagi Tuhan.